Kan dulu pernah saya bilang, kalau orang males jangan dinasehati, disuruh sabar. Orangnya males dinasehati, sabar aja mas. Nanti kalau sukses ya datang sendiri suksesnya, ya tambah males. Gitu loh. Kalau orang ambisius, orang kemerungsung itu baru kamu sabar. Tapi kalau orang males ya jangan sabar. Oke, jadi salah ngasih formula. Nah itu yang dilihat oleh Afghani. Umat Islam penyakitnya ini loh, awas salah ngasih obat. Kalau mental kayak gini dikasih yang ukhrawi, yang tasawuf, tidak salah tasawufnya, cuma belum waktunya, suntikannya salah. Bukan itu harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ganti sesi. Untuk bulan ini kita sesinya seperti yang saya janjikan, mengambil tema teologi. Teologi Islam. Bagi yang belajar filsafat dan beragama, jalur filsafat yang aman itu jalur teologi. Kalau filsafat yang murni itu awalnya ragu-ragu dulu, tidak percaya dulu, kemudian dibuktikan, dicarikan argumen sampai ketemu kebenarannya. Kebalikannya teologi. Kalau teologi itu percaya dulu, yakin dulu, kemudian filsafat bekerja untuk menjalankan, menjustifikasi secara rasional. Nah, itu namanya teologi. Jadi ada satu fase dalam sejarah yang filsafat itu dikenal sebagai pelayannya agama. Era ini disebut era teologis, era teosentris. Biasanya orang menunjuknya ke abad tengah. Kalau di Islam ada para filosof Muslim, Al-Kindi, Ibn Rus, Al-Farabi, dan kawan-kawan. Dalam tradisi Kristen ada Thomas Aquinas, Agustinus, dan kawan-kawan. Ini era ketika filsafat menjadi pelayannya agama. Jadi biasanya orang menyebutnya era teosentris, ketika fokusnya orang pada Tuhan atau pada agama. Jadi sebenarnya makhluk yang namanya filsafat itu bukan sesuatu yang sangat asing bagi agama. Kalau di Islam, sejak zaman Nabi pun orang juga oleh Nabi dilatih untuk berpikir rasional. Makanya Nabi sering ngajak diskusi. Nabi kan tidak otoriter. Kalau dalam banyak kasus ya Nabi ngajak diskusi. Kalau Nabi keliru, ya Nabi ngakui. Nabi aja kalau keliru ngakui. Keluarnya dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum itu kan ketika Nabi ngomongnya keliru. Jadi Nabi itu lihat orang mengawinkan lihat orang nanam buah kurma terus kayak salak gitu loh. Jadi tidak bisa langsung tumbuh, modelnya dikawinkan. Ya nanti kamu kalau ke sana lihat caranya orang sana bertani kurma. Nah, Nabi bilangnya, mbok nggak usah digitu-gituin, mbok biarkan aja tumbuh secara alami. Nah, ini
sahabat yang digituin, oh ini yang dawuh Nabi ya harus diikuti. Ternyata akhirnya nggak jadi panen. Begitu lapor ke Nabi, lu kok nggak jadi panen ini Nabi, saya kan ikut petunjukmu. Terus dari situ keluar kalimat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu urusan agamamu, kok kamu manut aja, wong aku itu Nabi ya, bukan ahli pertanian. Nah, mungkin bahasa kasarnya ngono. Dan Nabi mau kan merevisi, tidak mentang-mentang gengsi, oh kamu yang salah, tidak gitu. Tapi Nabi mau ngakui bahwa oh yuk, kalau urusan itu kamu lebih tahu. Jadi itu ajaran dari Nabi bahwa ya tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Ada banyak hal yang kita juga tidak tahu, bukan ahlinya. Kalau yang pas ahlinya ya. Makanya mohon maaf yang banyak tanya ke saya urusan-urusan fikih mungkin tidak terjawab. Wong aku tidak ahlinya fikih. Kalau ada yang tanya hukumnya apa Pak, hukumnya ini, aku kurang ngerti hukumnya. Kalau tanya hikmahnya, filosofinya, nah itu mungkin masih nyambung. Tapi kalau sudah hukumnya, tanya yang ahli hukum. Oke. Kemarin ada yang tanya, kuliah yang tujuannya untuk cari kerja itu hukumnya apa Pak? Wah susah ini. Ono hukumnya aku susah. Mana hukum itu mesti nanti mintanya dia haram, halal atau makruh apa sunnah, ya susah jawabnya. Tapi kalau mau dianalisis boleh. Kenapa kok sampai orang kuliahnya sambil tuh targetnya hanya kerja? Jangan-jangan sekarang filosofi pendidikan kita keliru, background. Nah itu bisa tak jelas ke. Cuma tanya hukumnya apa, susah saya jawabnya. Nanti begitu saya berfatwa hukumnya apa, nanti kamu mesti dalilnya mana Pak? Susah lagi. Bukan berarti tidak ada, ini bukan bidang saya. Oke. Nah, maka yang ingin ambil jalur aman ada jalur teologi. Teologi itu ya sebenarnya bukan istilah kita. Kalau di kita ilmunya kadang disebut ilmu tauhid, kadang disebut ilmu akidah atau ilmu aqaid, kadang juga disebut ilmu usuluddin, kadang juga disebut ilmu kalam dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi itu. Cuma kalau saya pakai istilah ilmu kalam mungkin agak terlalu eksklusif, jadi ya saya ambil tema yang populer, teologi. Meskipun teologi yang Islam. Oke. Malam ini kita awali dari modern. Jadi nggak usah tanya kok modern dulu Pak, kok nggak klasik, zaman-zaman Asy'ari ya kapan-kapan. Kemarin sudah terlanjur ngomong modern, ya modern dulu. Nggak masalah, nggak harus sekuen. Karena teologi Islam itu yang klasik sama yang modern, struktur dan konfigurasi isunya sangat jauh berbeda. Isu-isu yang diangkat itu sudah jauh, jadi bisa dipelajari agak terputus gaya teologi Islam modern dengan teologi Islam klasik. Kalau yang klasik itu tema-temanya hampir semua tema-tema langit, tema-tema akhirat. Besok kita bisa melihat Tuhan apa enggak, manusia itu bebas apa enggak, kemudian yang dibangkitkan itu jasmaninya apa rohaninya. Besok kalau kita mati di alam kubur itu, malaikat yang menemui kita itu bentuknya fisik apa rohani, kita yang menemui itu jasadnya apa rohnya. Kan ada tema-tema itulah. Kok kita berdoanya kok kuburnya diluaskan? Itu kan kalau luas itu kan urusannya jasmani ya. Jasmani kan sudah tidak ada hubungannya lagi sama hidup ini. Itu dibahas kalau di klasik. Kayak tema-temanya Ibnu Rus itu kan. Kalau Ibnu Rus itu gimana menghadapi sifat-sifat Tuhan yang kontradiksi, ya, itu dibahas. Bisa ndak Tuhan itu menciptakan
batu yang besar, saking besarnya Tuhan nggak kuat ngangkat. Oh, itu tema-tema itu dibahas, ada di tradisi Islam klasik. Kalau ingin tahu jawabannya, baca Ibnu Rus. Tuhan itu tahu segala hal enggak? Kalau Tuhan tahu segala hal, Tuhan kira-kira tahu enggak rasanya mules? Karena rasa mules itu hanya bisa diperoleh dengan kamu merasakan, enggak bisa berjarak. Husuli enggak bisa. Oh, mules itu kayak gini, itu orang yang merasakan mules yang tahu. Kalau Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu enggak pengetahuan semacam itu? Rasanya mules, rasanya galau, rasanya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu jawabnya susah, tapi ya dibahas oleh para teolog klasik. Oke, kapan-kapan ya kita ngomong yang unik-unik dari orang klasik. Argumennya jelimet, ndak sederhana, logikanya agak berputar-putar, tapi ya nanti ya make sense juga. Nah, itu cirinya orang klasik. Kapan-kapan kita bahas. Oke, malah saya membaca Ibnu Rus itu membayangkan logika antara ruh sama jasad. Oh iya ya, berarti jangan-jangan orang berdoa itu diluaskan kuburnya itu kurang cerdas. Kuburnya dibikin sempit, jadi nanti kalau malaikatnya datang mau mukul susah dia. Waduh, kuburannya sempit. Kalau pakai logika materi loh ya, kuburannya pas saja, jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas mukulinya enak nanti. Kalau sempit kan mau ngangkat tangan mukul enggak bisa. Itu kalau pakai akal. Minta kuburnya diterangkan juga jangan terlalu terang, nanti kelihatan yang gelap aja, kamu bisa ndelik. Kalau mau dikuburi enggak kelihatan. Itu kalau pakai akalmu. Maunya gitu. Oke. Kita ke modern dulu. Klasik, menurut saya klasik lebih sophisticated, lebih rumit cara berpikirnya. Modern lebih simple. Karena modern tidak sibuk dengan atraksi logika, atraksi nalar, tapi sibuk dengan kondisi real, kondisi nyata. Umat Islam di era klasik luar biasa ketika dia eksplorasi logikanya, cuma lupa aspek realitas. Jarang yang membahas kehidupan nyata. Sibuk membahas bisa ndak kita besok melihat Tuhan, tapi lupa kira-kira rakyat ini hari ini makan apa ndak, masyarakat ini tertindas apa ndak, rajanya otoriter apa ndak, sultannya sesuka hati apa ndak. Tema-tema itu ndak masuk. Sampai akhirnya Islam kalah. Puncaknya ya di era Afghani dan kawan-kawan. Abad 18 itu kelihatan hampir semua negara timur, termasuk negara-negara Islam, itu dijajah oleh Barat. Dan umat Islam dari jaya luar biasa kemudian jatuh. Dari ranking 1 mungkin sampai ranking paling bawah. Pada era itu, awal-awal modern. Barat yang selama ini belajar ke dunia Islam, sekarang jaya dengan modernitasnya. Dimulailah era baru yang disebut modern, yang ceritanya kebalikannya era sebelumnya. Meskipun 2-3 minggu yang lalu modern ini dikritik habis-habisan oleh Said Hussein Nasr, tapi diakui atau tidak, peradaban hari ini itu penopang kejayaannya dan kemajuannya itu modernitas. Malam ini kita ketemu Sayyid yang lain, bukan lagi Sayyid Hussein Nasr, tapi Sayyid Jamaluddin Afghani. Sama-sama keturunannya Nabi. Kalau Jamaluddin Afghani ini keturunan Nabi, Sayyid dari Husain, masih ada jalur dengan rawi yang nulis Imam Turmudi hadis. Itu beliau. Dan ini tokoh besar, diperebutkan oleh Sunni maupun Syiah. Orang-orang Sunni lebih suka menyebutnya Afghani, asalnya Afghanistan.
Tapi nanti teman-teman Syiah biasanya tidak menyebutnya Afghani karena aslinya dinisbatkan ke Iran. Beliau lahir di daerah Iran. Oke, jadi memang ada kontroversi. Biasanya kalau di Iran disebut Jamaluddin Asad-Tabadi karena lahir di daerah Asadabad, Iran. Tapi ada yang bilang bukan Asadabad Iran, tapi Asadabad Afghanistan, Kabul. Tapi memang agak susah dideteksi karena beliau ini mobile, pejuang pengembara. Jadi tidak hidup di satu negara saja, pindah-pindah. Perjuangannya luar biasa, kelahiran kalau dimulai dari Afghanistan, dia lahir di Afghanistan. Belajar umur 12 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita kan 12 tahun baru bisa baca Quran. Kalau Afghani sudah hafal Quran. Umur 22 tahun sudah jadi intelektual, jadi penasehat kerajaan. Nanti kalau kita 22 tahun mungkin hitungannya masih ABG, kayak seusia kalian ini, masih ngangkring. Kalau Afghani sudah jadi intelektual. Kemudian dari Afghanistan nanti dia pindah ke India. Dari India nanti ke Mesir. Ini yang menetap-menetap ya. Kalau yang sekedar transit kayak di Mekah nggak usah disebut. Dari India ke Mesir, nanti dari Mesir ke Paris. Di Paris ini nanti dia bikin kolaborasi dengan banyak ulama, banyak intelektual. Di situ nanti menerbitkan Al-Urwah Al-Wusqa. Al-Urwah Al-Wusqa ini jurnal, isinya tulisan-tulisan pembaharuan yang ini sangat berpengaruh di dunia Islam termasuk Indonesia. Di Indonesia pengaruhnya kelihatan nanti misalnya lahirnya Sarekat Islam, Jamiatul Khair, termasuk Muhammadiyah. Itu pengaruh antara lain dari tulisan-tulisan di Ar-Urwah Al-Wusqa. Padahal Ar-Urwah Al-Wusqa itu tidak banyak terbitnya, hanya 18 edisi dalam kurun waktu 8 bulan. Tapi pengaruhnya luar biasa. Nanti dari Paris diundang ke Iran, menetap di sana untuk menyelesaikan persoalan antara Iran sama Rusia. Tapi di sana tidak terlalu sukses sampai Shah Iran meninggal. Terakhir dia pindah ke Turki, ketemu dengan Sultan Hamid II yang suka dengan gagasannya Afghani, tapi terus tidak suka dengan, jadi dia suka dengan gagasannya Afghani pan-Islamisme, tapi dia tidak suka dengan gagasannya Afghani tentang demokrasi dan republik. Karena kalau demokrasi dan republik berarti Turki Utsmani harus bubar, yang modelnya kerajaan. Akhirnya Afghani orang Jawa menyebutnya dipingit, tidak boleh kemana-mana. Di Istanbul saja sampai meninggal, sakit kanker. Kanker di sini dagu, daerah sini. Mungkin kalau hari ini menyebutnya kelenjar getah bening apa-apa daerah sini. Iya, kalau gondok kan kamu dulu. Jadi itu sejarahnya. Beliau usianya tidak terlalu tua, meninggal sekitar 1838 sampai 1897, sekitar 59 tahun. Nah, jadi orang-orang hebat itu usianya panjang tidak secara kuantitas tapi secara kualitas. Sampai hari ini kan masih hidup gagasan-gagasannya, meskipun rentang waktu kuantitasnya di bumi pendek. Oke, tuh
Jadi sejarahnya, detailnya kalian baca sendiri. Banyak cerita-cerita luar biasa tentang beliau. Pengaruhnya. Yang tidak suka juga banyak. Di antara cirinya orang besar itu memang pasti ada yang tidak suka. Ada yang anggap dia agen barat, ada yang anggap dia Syiah sesat, ada yang menganggap dia anggota Freemason. Ya, Freemason. Ya nanti kamu Google awas keliru, bukan Remason loh ya. Ya kamu ngerti ini Remason, Freemason. Ya dibacalah gagasan-gagasan besar itu. Kalian jangan terlalu sibuk ngurusi yang kecil-kecil, ngurus puisi lah, ngurus. Iya, mbok sudah yang gitu-gitu diurusi 1-2 orang aja. Satu Indonesia ngurusi itu semua. Ya, makanya temanya ngaji itu dibikin yang lain ngomong apa, kita ngomong apa. Biar kamu gak terlena dengan isu-isunya media. Oke, bismillah. Ini mungkin membantu bagi mahasiswa usuluddin, mahasiswa filsafat di mata kuliah ilmu kalam. Ya, temanya ilmu kalam modern. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita lihat apa yang ada dalam kepala gagasan Sayyid Jamaluddin Afghani. Yang pertama, kegelisahannya. Jadi kegelisahannya hampir semua tokoh modern nanti kegelisahannya mirip-mirip. Ya intinya satu, kita sedang kalah habis-habisan dalam peradaban hari ini. Sumbernya apa? Yang pertama internal ya. Yang pertama, umat Islam itu kehilangan ajaran Islamnya yang otentik. Jadi kenapa kehilangan ajaran Islam yang otentik? Karena hampir semua tersekat-sekat dalam aliran, dalam madhab, tersekat-sekat dalam kelompok-kelompok. Jadi itu yang pertama. Karakter ini nanti ditambah ciri yang kedua, yaitu statis atau jumud. Sudah tersekat-sekat, statis. Bahkan dideklarasikan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, sudah selesai. Saya tidak tahu pintunya dari sebelah mana, tapi katanya terus ditutup. Itu kan membuat orang tidak bisa move on. Pokoknya mau nggak mau harus di situ. Jadi tersekat-sekat, terpecah-pecah, dan jumud. Sebenarnya sampai hari ini penyakit ini belum sembuh. Kalian tidak cukup jadi muslim saja, tapi muslim aliran apa? Bahkan tidak cukup aliran apa, sub-aliran apa. Mungkin ada di bawahnya lagi sub-aliran apa. Kadang aliran itu yang tokohnya siapa. Lama-lama wajahnya Islam hilang. Yang kelihatan hanya kotak-kotaknya, kehilangan otentisitas. Itu yang digelisahkan pertama oleh Afghani. Jadi padahal Islam itu luar biasa. Dia punya karakter sesuai soleh likulli zaman wa makan. Tapi kita sendiri yang bikin Islam itu out of date. Islam jadi kadaluwarsa. Barang mandek itu kan lama-lama kadaluwarsa. Kita tidak lagi ngikuti zaman. Orang ngomong apa, kita masih sibuk apa. Orang sudah ngomong cloning, kita masih sibuk syarat sahnya wudhu dan yang membatalkan wudhu. Dan itu pun gegeran rame, aliran apa dulu. Tidak salah, cuma kita jumud di situ. Tidak berkembang. Apalagi terus konfliknya itu. Kalau sudah kotak-kotak kan mesti lirik-lirikan. Kotaknya siapa yang lebih bagus.
Dan biasanya cara kita untuk menang dalam persaingan antar kotak ini tidak dengan menunjukkan bagusnya kotak kita, tapi dengan membongkar jeleknya kotak yang lain. Itu yang sering terjadi hari ini kan. Hampir semua kita lebih sibuk nyari jeleknya musuh kita daripada menampilkan, mengekspresikan keunggulan kita. Jadi yang pertama itu problem hari ini. Yang kedua, sistem pendidikannya macet. Agama dan ilmu pengetahuan tidak jalan. Jadi jangan dikira Barat itu maju karena Barat lebih cerdas dibandingkan kita. Barat lebih maju karena Barat lebih serius dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, dalam membangun peradabannya. Kita yang agak kurang serius. Kita selalu setengah-setengah. Kalian aja kadang-kadang sudah sampai S2 apa jangan-jangan sampai S3 misalnya, sudah S3 filsafat, kalau ditanya, wah berarti pinter filsafat. Enggak tahu Pak saya, kelihatannya yang masih belum ngerti apa-apa. Kamu aja enggak pede loh sama ilmumu sendiri. Apalagi yang enggak kuliah, yang enggak sekolah. Kita kurang serius. Dan itu yang dikeluhkan oleh Afghani. Apalagi ada yang ketiga, salah mendefinisikan kodok kodar. Kodok kodar didefinisikan takdir gitu aja kan. Dalam bahasa Indonesia kan juga percaya pada kodok dan kodar. Di bukunya anak-anak SD terjemahannya simpel, percaya pada takdir. Dan takdir definisinya juga simpel, segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, terus akhirnya apa? Disikapi fatalistik. Berarti semua sudah takdir dari Allah. Kalau sekarang Barat maju, ya memang takdirnya begitu, ujian bagi umat Islam. Kalau diuji, yang kita lakukan apa? Sabar. Iya kan? Selama ini kan yang diajarkan ke kita itu. Tenang aja, Barat maju di dunia, besok kita bahagia di akhirat. Teori kita kan selalu begitu. Jadi kita salah menyikapi takdir. Umat Islam jadi fatalis, tidak tangguh mentalnya untuk berjuang. Itu problem yang ketiga. Yang keempat, ini ada hadis. Ada banyak hadis yang konotasinya zaman itu semakin kesini semakin jelek, dan puncaknya kejelekan itu besok kalau mau kiamat. Akhirnya kan kita merasa, oh iya ya, ya pantas kita itu nggak kalah sama umat-umat yang dulu. Memang zaman itu semakin lama semakin jelek. Generasi terbaik adalah generasi zaman Nabi. Terus setelah itu ranking 2, ranking 3, jadi kita ini sudah ranking sekian. Jadi ya memang takdirnya begitu. Nah kan, kita menyikapi hadisnya juga secara fatalistik. Kalau hari ini memang mau kiamat, ya berarti generasi paling jelek itu generasi sebelum kiamat. Jangan-jangan kita termasuk di situ. Oh ya enggak apa-apa Pak, takdirnya memang begitu. Ya kan, cara berpikir kita begitu. Terus ini lagi, yang selanjutnya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita lemah. Kenapa lemah? Kotak-kotak tadi. Jadi kita lebih fanatik pada kotak-kotak yang mengungkung kita. Dan ini coba lihat ya, perdebatan-perdebatan sekeliling kita hari ini yang macam-macam itu, biasanya orang yang di kubu A gagasannya selalu ke situ. Yang di kubu B ya gagasannya selalu mendukung kubu B. Jadi kalau meskipun kita saudara, tapi ketika beda ya cara berpikirnya selalu konflik. Jadi persaudaraan kita lemah.
Masa hanya gara-gara puisi satu aja ndak karu-karuan. Kita lemah. Gara-gara beda pilihan kan biasa orang milih. Ada yang cocok dengan tokoh A, ada yang cocok dengan tokoh B. Tapi itu jadi klaster baru sekarang yang memecah kita. Jangan-jangan pilihan channel TV nanti bisa memecah kita. Pilihan klub sepak bola memecah kita. Yang nggak penting itu bisa mecah kita. Apalagi yang penting-penting. Itu yang bikin kita lemah. Yang berkumpul hari ini itu coba dicek, ayo diidentifikasi satu-satu. Itu mesti nanti begitu ngerti, oh ternyata dia dari grup itu ya, berarti tidak deket-deket mesti gitu. Oh ini HMI tuh, wah beda aku PMII ya, mesti ngono. Akhirnya nanti ke situ. Ketika ngerti dia laisa minna, terus jadi ada jarak. Mending tidak ngerti kayak gini ngumpul jadi satu, rebutan teh, rebutan kopi. Tapi begitu ngerti nanti ngeblok di sana grupnya aliran apa, di sini bisa grupnya aliran apa. Itu watak kita yang disesalkan oleh Afghani. Oke. Terus yang terakhir adalah perilaku politik kita. Jadi ada pemerintahan yang absolut, ada pemerintah yang tidak bisa dipercaya, ada urusan militer yang dicuekin, ada urusan administrasi yang diserahkan pada ahlinya, mungkin karena KKN, pertimbangan keluarga, dan macam-macam. Problem-problem politik. Inilah yang menyebabkan umat Islam lemah, katanya Afghani. Makanya jangan percaya pada tesis bahwa Islam itu jatuh karena Ghazali nulis atau Ghazali mempopulerkan Ihya Ulumuddin. Iyalah mungkin dia nyumbang dikit-dikit. Nah, tapi mental pada zaman itu, umat Islam pada zaman itu memang mengarah ke situ, mengarah ke fatalisme, mengarah ke bukan lagi ke aktivisme. Jadi kalau dikasih ajaran tasawuf senangnya luar biasa. Sufi-sufi senangnya luar biasa. Orientasinya akhirat, orientasinya. Karena memang sedang kalah. Jadi kayak kamu disuruh pacaran, enggak, pacaran itu dosa, pacaran itu karena memang sedang enggak punya pacar. Iya, iya kan? Tapi iya, nek duwe pacar orang ngono. Kita kan harus saling mengenal Pak, demi ngono mesti alasan nih. Sama, wong sudah kalah diomongi, tenang aja. Dunia sijnul mukmin. Dunia adalah penjara bagi umat mukmin. Ah ya bener itu. Makanya kita nggak perlu kemerungsung di dunia ini, ya sudah. Makanya saya bilang kemarin itu bukan salah nasihatnya, salah ruang dan waktunya, salah senjatanya. Kan dulu pernah saya bilang kalau orang males jangan dinasehati, disuruh sabar. Orangnya malas dinasehati, sabar aja mas. Nanti kalau sukses ya datang sendiri suksesnya, ya tambah males. Gitu. Kalau orang ambisius, orang kemerungsung itu baru kamu sabar. Tapi kalau orang malas ya jangan sabar. Oke, jadi salah ngasih formula. Nah itu yang dilihat oleh Afghani. Umat Islam penyakitnya ini loh, awas salah ngasih obat. Kalau mental kayak gini dikasih yang ukhrawi, yang tasawuf, tidak salah tasawufnya, cuma belum waktunya, suntikannya salah. Bukan itu harusnya. Oke, internal, belum lagi eksternal. Ini musuh kita kuat loh zaman itu ya. Musuh kita ini barat. Hampir semua kita hari ini dijajah. Barat itu katanya Afghani, mereka memang beda-beda kebangsaan, beda keturunan, tapi kalau sudah punya musuh bersama namanya Islam, mereka bisa bersatu katanya Afghani.